Pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai pencatatan nama pada dokumen kependudukan termasuk pada KTP, di mana salah satu yang diatur dalam aturan Permendagri nomor 73 tahun 2022 ini adalah namanya minimal 2 kata, tidak boleh ada singkatan, tidak multitafsir, tidak bermakna negatif dan maksimal terdiri dari 60 huruf. Nah, kira-kira ini urgensinya apa sih pemerintah sampai mengatur sebegitu detail dari nama warganya? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Bapak Trubus Rahadiansyah. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak Evri. Iya, tadi kita sudah bahas, saya sudah jelaskan juga apa-apa saja yang diatur, kemudian dasarnya apa pemerintah menerapkan aturan ini. Tapi menurut Pak Trubus, seberapa urgensi, seberapa penting sih mengganti aturan melalui adanya Permendagri nomor 73 tahun 2022 ini? Iya, menurut saya sih sebenarnya ini kan intervensi negara terhadap hak privat ya, karena kebebasan orang untuk memberikan nama. Nama itu punya makna, punya maksud, tentu orang tua memberikan nama, itu yang pertama. Yang kedua, kalau diatur seperti ini kan kesannya jadi dipaksakan. Nama harus 2 kata, kemudian itu harus 60 huruf misalnya, itu termasuk spasi di dalamnya. Nah, ini kan semuanya jadi kesan yang muncul seperti itu. Namun demikian memang tujuan dari penerbitan ini kan tujuannya memang untuk menghindari nama-nama yang beraneka ragam seperti ini ya, sesuai dengan sifat majemuk masyarakat Indonesia ya. Karena itu nama-nama itu memang ada yang melanggar, kesannya itu karena untuk multitafsir, jadi kesan melanggar norma kesopanan, norma kesusilaan, bahkan norma agama gitu ya. Jadi menurut saya itu yang harusnya tidak perlu dibentuk satu aturan, tapi cukup himbauan saja yang disarankan pada petugas kesehatan sipil. Jadi nama-nama yang kira-kira nggak mengandung multitafsir itu sebaiknya nggak usah, tapi tidak perlu dibuat norma hukum. Kalau ini kan jadinya norma hukum yang kesannya itu jadi memaksakan kepada masyarakat harus mengikuti itu, meskipun tujuannya juga baik gitu dalam itu Mbak. Yang pertama. Yang kedua adalah menurut saya di pasal 5 ayat 1 C kalau nggak salah ya, itu di situ menyantumkan misalnya mencantumkan gelar, adat dan keagamaan. Dan hal seperti itu menurut saya tidak perlu gitu ya, artinya gelar akademik itu tidak perlu dicantumkan, jadi supaya tidak membeda-bedakan di masyarakat. Kemudian misalnya gelar keagamaan, yang satu haji, yang hajat, yang satu belum, nanti jadi kesannya ada diskriminasi di masyarakat. Khawatirnya implementasi ke sana, Mbak, apalagi gelar adat kan gitu. Jadi ini juga khawatir di masyarakat, jadi karena kita ini merdeka kan maunya semuanya sama sederajat gitu ya, tidak membeda-bedakan semuanya. Jadi menurut saya itu hal-hal yang perlu dicantumkan, karena gelar-gelar akademik untuk profesor, doktor atau insinyur SH apa itu nanti terkesan jadi membebani yang bersangkutan juga. Kalau misalnya ini misalnya ada seorang berpendidikan tinggi kok ternyata hanya jadi petani misalnya gitu kan, jadi di masyarakat jadi kebeban bagi dia kan, beban seolah-olah menjadi hal yang jadi menurut saya lebih baik itu disamakan dengan akta catatan sipil saja, dipiadakan aja untuk itu yang ketentuan tentang gelar, adat dan keagamaan itu, Mbak. Oke, Pak Trubus tadi sempat menyinggung juga bagaimana kemudian memang pemberian nama ini kan kalau di Indonesia ataupun di negara lain pada dasarnya adalah satu doa dari pihak orang tua, harapan begitu ada di dalamnya, di mana saat pembuatan nama juga biasanya ada unsur-unsur lain begitu yang mempengaruhi ya Pak. Tadi tatanan budaya, kemudian tatanan sosial, tempat di mana anak tersebut lahir, itu juga sangat mempengaruhi adanya nama. Nah, dengan adanya aturan yang mengatur secara hukum, ini sebenarnya apakah artinya pemerintah juga sudah terlalu ikut campur terhadap ranah privasi warga begitu sampai harus diatur sebegitu detailnya gitu, bahkan sudah ada aturan hukumnya? Iya, bisa dimaknai seperti itu, Mbak. Artinya pemerintah itu kemudian intervensi atau campur tangan sampai ke ranah privat, karena pemberian nama itu kan seseorang, nama saya Trubus itu kan punya makna menurut budaya, menurut sosial yang ada di tempat saya, di orang Jawa gitu kan. Jadi artinya tumbuh, artinya bersemi, artinya tukul, artinya itu kan itu mempunyai makna, harapan orang tua supaya anaknya itu nanti tumbuh bermanfaat untuk masyarakat misalnya seperti itu. Atau pemberian nama apapun sebenarnya kan punya makna, punya maksud gitu loh, Mbak. Jadi itu yang menurut saya kemudian kalau dipaksakan harus dua huruf gitu misalnya, ataupun nama-nama yang harus mencapai maksimal 60
60 huruf misalnya gitu. Nah ini kan juga menjadikan masyarakat terpaksa atau dipaksa untuk memberikan nama yang sesuai itu. Dan sekali lagi bahwa peran budaya, peran sosial dan keagamaan juga di dalamnya itu membawa nuansa di mana seorang tua biasanya memberikan nama sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada atau harapan-harapan lah daripada anak, karena bagaimana juga anak ini bagi sebagian masyarakat kita adalah rezeki. Nah itu sebagai punya harapan ke depannya, masa depannya yang lebih baik untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, paling tidak itu, Pak. Betul. Tapi kalau Pak Trubus, ini kita lihat kan alasan dari pemerintah kemudian menerapkan aturan ini dinilai tujuannya agar memperjelas identitas diri, agar negara dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi pemenuhan. Itu satu. Yang kedua, karena menilai adanya banyak sekali kemudian nama-nama yang dinilai memuat unsur asusila, membuat multitafsir. Nah, pertanyaan dari saya adalah, dengan adanya aturan ini, apakah kemudian ini benar-benar akan menjadi solusi untuk menjawab tantangan, kemudian tujuan-tujuan yang menjadi dasar pemerintah menerapkan aturan ini hingga menjadi peraturan Menteri Dalam Negeri? Iya, menurut saya sih tentu harapan namanya kebijakan kan niatnya tentu baik kan, niatnya pemerintah kan dalam hal ini konteksnya tentu untuk efisiensi, efektivitas dalam pelayanan, sehingga proses birokrasinya itu tidak terlalu rumit, karena kalau misalnya namanya berkepanjangan juga rumit juga gitu memasukkannya, atau namanya berbau istilahnya melanggar norma kesusilaan, kesopanan. Dan itu kan karena itu perlu diatur, tetapi pengaturan menurut saya tidak berupa satu norma hukum yang rigid seperti itu gitu. Lebih baik itu merupakan himbauan saran kepada masyarakat agar namanya itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi disitulah petugas catatan sipil yang harusnya nanti secara aktif secara proaktif memberikan ketentuan, memberikan satu guidance gitu ya, pedoman supaya memberikan namanya itu yang baik, yang bisa diterima secara ini, tapi tidak perlu dibuat satu aturan gitu menurut saya, Mbak. Jadi supaya ini juga menjadi memberi ruang kepada masyarakat. Jadi masyarakat kita ini kan sangat banyak, kalau dalam konteks ke depan bagaimana supaya pelayanannya lebih baik, lebih ini ya, pada prinsipnya semua setuju karena eranya era digitalisasi ya. Tetapi kan semuanya harus dibikin konteksnya itu seragam. Misalnya kalau dalam hal nama itu memberikan nama gelar, tetapi di akta catatan sipil nggak perlu ada gelar. Lah ini kan juga menjadi ada sekitar perbedaan seperti itu. Jadi dalam hal ini yang kita pikirkan adalah kalau kebijakan ini tidak semata-mata dalam konteks niatnya saja, tetapi juga harus diperhatikan implementasi, artinya penerimaan manfaat dari adanya aturan itu, sehingga kebijakan ini betul-betul publik merasa bagian dari memberikan dukungan lah, bagian dari kebijakan itu sendiri yang merasa menerima manfaat gitu loh, Mbak. Kalau seperti ini kan kesannya jadi nanti di masyarakat itu jadi munculnya perbedaan-perbedaan gitu yang harusnya itu tidak terjadi itu kalau dari sisi nama, tapi dari sisi pelayanan dulu kita harapkan tidak ada gitu, semuanya maunya cepat, supaya efektif. Tentu ini tujuannya juga baik dan mulia gitu dalam rangka untuk mengatur semuanya agar masyarakat ini memberikan nama itu yang enak dan pantas gitu, asas kepantasan, kepatutan gitu loh, Pak. Karena sesuai yang tadi disampaikan ini sebenarnya menjadi satu fakta bahwa walaupun Permendagri sudah ditandatangani di 21 April, tapi masih banyak yang belum tahu ya. Jadi untuk sosialisasinya pun juga belum betul-betul tersampaikan dengan baik gitu. Nah, melihat kondisi ini Pak Trubus, apa yang kemudian menjadi catatan bagi pemerintah sehingga sektor tersebut atau bagian tersebut sebaiknya menjadi perhatian dari pemerintah? Iya, menurut saya yang paling penting juga masyarakat ini karena aturan sudah dibuat kan norma hukumnya, jadi ya itu harus disosialisasikan terutama kepada masyarakat dari di pusat maupun di daerah, melalui kementerian lembaga maupun melalui di daerah itu sampai ke tingkat RT RW kan, sehingga itu semuanya nanti biar masyarakat tahu bahwa ke depan itu menggunakan nama itu harus dua huruf minimalnya gitu ya. Kalau misalnya masa tidak diperbolehkan gitu ya, masa juga masih boleh, tetapi nama yang panjang itu hanya sampai pada 60 huruf itu, jadi harus disosialisasikan. Jadi sehingga juga supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman atau konflik di masyarakat, juga dijelaskan maksud dan tujuannya. Jadi sosialisasi ini
termasuk di dalamnya edukasi kepada masyarakat. Karena memang di masyarakat ini selama ini yang ditemukan oleh pihak Dukcapil Kemendagri itu kan banyak sekali nama-nama yang berbau bertentangan dengan norma kesusilaan gitu ya. Jadi bertentangan dengan norma kesopanan, bahkan norma agama juga ada. Saya lihat juga nama-nama itu memang agak ini berbau porno, berbau kurang pantas lah gitu ya. Jadi tetapi itu kan tafsiran kita, mungkin budaya karena tidak ya, itu kan juga harus satu. Karena memang setiap masyarakat itu punya budaya sendiri-sendiri dan kita harus menyadari itu semua. Tetapi yang penting adalah bagaimana ini sosialisasi komunikasi yang baik kepada masyarakat ya secara utuh, bagaimana maksud dan tujuan itu. Kemudian kedua, informasi harus terus-menerus dilakukan kepada masyarakat sehingga sampai di wilayah-wilayah atau pulau-pulau terluar ya, masyarakat di pedesaan atau masyarakat yang ada ditinggal di daerah-daerah yang sulit terjangkau lah gitu ya, misalnya di pinggiran-pinggiran hutan misalnya, itu juga harus diinformasikan langsung, dan ini berproses membutuhkan waktu yang panjang, Mbak. Saya rasa waktunya cukup lama ya dan untuk sampai ke sana. Kemudian juga yang penting diedukasi kepada masyarakat untuk kedepannya masyarakat kita memberi nama itu yang cocok lah, yang sesuai gitu ya, yang menurut aturannya itu, agar nanti tidak dalam pembuatan paspor atau kemudian kalau penulisan ijazah atau dalam hal lain misalnya untuk keperluan yang lebih jauh, karena era globalisasi pun bisa saja orang itu atau masyarakat Indonesia atau warga negara itu punya hak untuk bekerja di luar negeri atau melakukan perjalanan di luar negeri atau suatu hal yang berkaitan dengan negara lain kan gitu. Jadi itu supaya namanya juga disesuaikan lah gitu. Jadi aturan-aturan internasional kan juga tercakup di situ. Nah ini yang menurut saya agar tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi konflik di masyarakat ya perlu dijelaskan secara clear dan edukasi terus-menerus. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Dukcapil sudah benar dalam ini baru himbauan gitu ya, himbauan yang nantinya kepada masyarakat agar mengikuti aturan itu. Nah karena itu dalam hal ini tentu beberapa hal yang terkait dengan harapan masyarakat, keinginan masyarakat, kemudian juga niat masyarakat untuk memberikan nama yang baik, yang sesuai dengan aturan yang berlaku, itu tetap dipatuhi gitu. Jadi ada rambu-rambunya setidaknya bahwa ada pedoman yang harus diikuti ketika yang bersangkutan mengurus akta, mengurus kaitan dengan KTP, ijazah dan sebagainya, sehingga namanya itu cukup pantas lah, memenuhi asas kepatutan gitu loh, Pak. Oke, baik. Terlepas dari segala polemik yang tadi kita sudah bahas bersama, kalau kita membahas tentang terkait dengan pencatatan data kependudukan, kemudian dokumen kependudukan, menurut Pak Trubus, apa kemudian hal lain yang dinilai lebih penting untuk bisa diperbaiki dibandingkan dengan bagaimana kemudian negara mengeluarkan aturan mengatur nama warga? Ya menurut saya yang penting adalah sebenarnya mengenai akurasi data ya, data kependudukan lah, itu aturan tentang itu, validasi data kependudukan, kemudian bagaimana juga agar pengurusannya, birokrasinya tidak panjang gitu ya, jadi pemangkasan birokrasi kita perlu disebut aturan. Yang lebih penting menurut saya kemudian juga kaitan misalnya menghindari pungli itu, jadi pungli memberikan sanksi kepada mereka, aturan tentang pungli yang menghindari pungli, itu juga harus dibuat. Menurut saya itu yang lebih urgen ya daripada persoalan-persoalan yang terkait dengan nama itu. Tetapi namun demikian karena pemerintah juga menginginkan satu keseragaman dan tentu niatnya adalah baik, maka hal ini tentu harus dipahami secara komprehensif ya, secara keseluruhan bahwa pemberian nama ini harus diperhatikan dengan ketentuan yang ada, dan tentu mengenai urgensinya lebih urgen yang tadi kita sampaikan terkait dengan penataan birokrasi, pengawasan layanan, terkait dengan sanksi, menghindari pungli dan sebagainya, itu yang lebih termasuk di dalamnya akurasi keakuratan data lah, data kependudukan, itu pengaturannya kan justru sebenarnya lebih mendesak sekarang ini. Iya, sayang sekali memang ini Pak Trubus, kami dari tim CNN Indonesia Connected sudah berupaya untuk menghubungi Dirjen Dukcapil dan juga tim dari Kementerian Dalam Negeri, namun mereka menyatakan belum bisa bergabung malam hari ini. Padahal kalau kita membahas hal ini mungkin bisa lebih dalam lagi ya Pak ya, bisa lebih ditekankan ya, dibentuknya masih imbauan, kemudian bagaimana kemudian tata caranya memastikan bahwa mereka-mereka yang namanya sudah
ada mungkin hanya satu kata, tapi didaftarkan sebelum 21 April, artinya tidak harus ganti nama begitu ya Pak ya, menjawab kesimpang siuran data-data yang ada. Namun memang sayang sekali pihak dari Kementerian Dalam Negeri menyatakan mereka belum bisa bergabung bersama kita malam hari ini. Tapi lagi-lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Trubus tadi sudah menjelaskan dengan secara rinci pandangannya seperti apa dari kacamata pengamat kebijakan publik dalam hal ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu Pak. Sama-sama. Sehat. Amin. Amin.